スピンクス1号です。爆発大好き2号です。Tidak viral tidak mendapatkan keadilan, sebuah bahasa satir yang menyindir penegak hukum di negeri Konoha. Entah sejak kapan tren tersebut berawal, mungkinkah warga 26 terinspirasi dari anime Terror in Resonance. Terror in Resonance sendiri menceritakan dua remaja laki-laki yang mencuri bom atom untuk melakukan serangan teror di kota Tokyo untuk mencari keadilan. Bagaimana kisahnya? Mari kita bersama saksikan. Di awal cerita kita diperlihatkan dua orang anak muda mencoba mencuri bom atom dari fasilitas reaktor nuklir di wilayah Aomori, Jepang. Selang beberapa waktu, dua pria muda tersebut dikenal sebagai Nine dan Twelve. Di sekolah baru Nine menyamar dengan nama Kokonoe Arata sedangkan Twelve menyamar menggunakan Hisamito Uji. Di tempat lain seorang polisi bernama Shibaki bersama rekannya yang berada di kantor melihat sebuah video ramalan cuaca yang dibuat oleh Nine dan Twelve. Keduanya memakai nama Sking 1 dan Sking 2 serta topeng. Dalam video tersebut keduanya meramalkan perkiraan cuaca yakni, Tokyo akan diliputi kegelapan pada jam 3 sore dan akan ada kembang api raksasa di kawasan Shinjuku. Kepolisian awalnya mengira video tersebut merupakan ramalan atau lelucon biasa. Keesokan harinya Nine dan 12 memulai aksinya, keduanya meletakkan bahan peledak di sebuah gedung pemerintahan Tokyo. Dan boom! Kejadian ledakan tidak memakan korban jiwa karena sebelumnya Nine dan Twelve menyalakan alarm kebakaran gedung dengan ledakan kecil sebelum ledakan besar. Pada saat melaksanakan aksinya Twelve ketahuan oleh Lisa, teman kelasnya. Karena kejadian tersebut Lisa dipaksa bergabung dengan mereka sebagai komplotan. Setelah kejadian ledakan di gedung tersebut, kepolisian melakukan rapat untuk melakukan penyelidikan. Pihak kepolisian curiga bahwa pelaku pengeboman merupakan dua orang pemuda yang mengaku sebagai Sting dalam video sebelumnya. Dalam rapat tersebut tim forensik menduga bahwa pelaku pengeboman merupakan seorang yang jenius karena mampu merobohkan gedung dengan bahan peledak yang mudah ditemui di pasaran, dan tim forensik berhasil menyusun kembali salah satu bom yang meninggalkan pesan VON. Melihat analisa tersebut, petinggi kepolisian terkejut karena pengeboman ini berkaitan dengan pencurian bom atom di wilayah Aomori, Jepang 6 bulan yang lalu. Merasa masih membutuhkan perhatian lebih dari kepolisian, beberapa hari kemudian, Nine dan Twelve melancarkan aksi keduanya. Dalam video kedua mereka mengaku sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ledakan di Shinjuku. Kali ini mereka memberikan teka-teki sebagai petunjuk kepada kepolisian agar dapat mengetahui lokasi bom yang telah mereka siapkan. Teka-tekinya yang berkaitan dengan kisah Oedipus sebagai berikut. Pihak kepolisian yang mendapatkan tantangan tersebut melakukan analisa mendalam tentang makna arti nama Sking dan mencoba memecahkan teka-teki yang diberikan di dalam video. Pihak kepolisian meyakini jawaban teka-teki tersebut adalah manusia. Dan ketika dikaitkan dengan lokasi pengeboman mereka meyakini lokasi pengeboman kedua berada di fasilitas DNA di Minato. Kepolisian pun langsung mengerahkan tim penjinak bom di lokasi tersebut. Namun sayangnya itu bukan lokasi yang dimaksud oleh Sting. Detektif Shibazaki mantan penyidik Divisi 1 yang sekarang berada di Divisi Arsip berhasil memecahkan teka-teki yang dimaksud. Jawaban dari teka-teki bukannya manusia melainkan Oedipus itu sendiri. Yang berarti lokasi pengeboman merupakan markas polisi di Jalan 234 yakni kantor polisi Roppogi. Dan boom! Ketika Shibazaki melaporkan kepada atasannya dia telah terlambat, bom telah meledak terlebih dahulu. Karena kejadian tersebut, Shibazaki akhirnya ditarik kembali ke Divisi 1 untuk membantu penyelidikan aksi teror yang dilakukan oleh Nine dan Twelve. Tidak berselang lama dari itu, aksi ketiga dimulai. Nine dan Twelve memberikan teka-teki sebagai berikut. Shibazaki yang terkenal dengan analisa tajamnya mampu memecahkan teka-teki yang diberikan oleh Sting. Melalui analisanya, Shibazaki menganggap bahwa kuil dewa yang dimaksud dalam teka-teki adalah Arahabaki. Kuil yang dimaksud berada di Shirahige wilayah Katsushika. Analisa Shibazaki tersebut ditayangkan secara live sebagai bentuk jawaban dari kepolisian menerima tantangan dari Sting.
Tidak berselang lama kepolisian berhasil menjinakkan bomnya. Dan Shibazaki memberikan peringatan kepada Nine dan 12 bahwa mereka jangan bermain-main dengan Joker yang mereka bawa. Teka-tekinya berhasil terpecahkan bukannya marah. Mereka terlihat bahagia bahwa mereka mulai mendapatkan perhatian dari pihak kepolisian dan pemerintah Jepang. Shibazaki tidak terlena karena berhasil memecahkan teka-teki yang diberikan Sphinx. Dia mulai mencari tahu motif Nine dan 12 melakukan aksi teror dengan cara mencari latar belakang mereka di lokasi pencurian bom atom di wilayah Aomori. Dari hasil penyelidikannya, dia berhasil mengidentifikasi bahwa ada pemuda pendiam yang pernah bekerja di wilayah Aomori, namun tidak ada jejak ataupun petunjuk tentang latar belakang mereka, seperti hantu keberadaannya seakan tidak terlihat. Di tengah Shibazaki menikmati makan mie bersama teman kantornya, Sphinx melancarkan video aksi keempat dengan teka-teki sebagai berikut. Dalam pesannya Sphinx memberikan syarat bahwa pihak kepolisian tidak boleh berbuat curang. Shibazaki dengan analisa tajamnya berhasil memecahkan setengah teka-teki yang diberikan Sphinx. Namun itu hanya membawanya pada kuis online buatan Sphinx untuk menebak arti dari mengenali diri sendiri. Pihak kepolisian berhasil mendapatkan petunjuk tempat persembunyian Nine dan 12. Namun Shibazaki tidak mau ikut penggerebekan yang akan dilakukan. Dia lebih memilih untuk fokus memecahkan teka-teki dari Sphinx. Dan benar saja, ketika Shibazaki berhasil memecahkan teka-teki yang diberikan oleh Sphinx dengan menuliskan namanya sendiri di kuis online. Tapi bom tetap meledak. Bom yang dimaksud merupakan data penyelidikan kepolisian yang akhirnya tersebar di internet. Hal ini terjadi karena Sphinx menilai pihak kepolisian curang dengan melakukan penggerebekan di markas Nine dan 12, meskipun teka-teki berhasil terpecahkan oleh Shibazaki. Di tempat lain 12 membawa Lisa yang kabur dari rumahnya ke markas mereka, namun Nine menolaknya karena keberadaan Lisa hanya akan menghambat gerak mereka. Setelah itu, aksi kelima Sphinx dimulai lagi dengan teka-teki sebagai berikut. Menanggapi video dari Sphinx tersebut, Shibazaki yang pernah bekerja di divisi arsip langsung mengetahui bahwa teka-teki Sphinx berkaitan dengan nomor dokumen penyelidikan kepolisian. Dengan analisa dari Shibazaki, kepolisian berhasil memecahkan teka-teki Sphinx dan letak bom selanjutnya, yakni kereta bawah tanah dalam kota yang mengacu pada malaikat Samuel yang juga dikenal sebagai ular merah. Kemudian kawan Shibazaki yakni detektif Hamura melaporkan hasil analisa Shibazaki ke atasannya untuk segera menjinakkan bom yang berada di kereta bawah tanah. Setelah berhasil menganalisa, detektif Shibazaki mulai menghubungkan kepemilikan tempat kejadian pengeboman satu sama lain. Dari keempat tempat yang dijadikan sasaran pengeboman yakni, tempat pertama yang berlokasi di kantor pemerintahan Tokyo yakni Gubernur Tokyo. Tempat kedua pimpinan kantor polisi Roppogi, tempat ketiga bangunan dekat kuil Shirahige dimiliki oleh mantan sekretaris kabinet, dan ketua organisasi pengelola jalur Shuto Shinjuku. Keempatnya pernah mengikuti seminar yang dinamakan Akademi Kebangkitan Perdamaian. Selang beberapa jam, Nine dan 12 kebingungan karena kepolisian belum berhasil menjinakkan bom yang telah mereka pasang dan tiba-tiba sinyal seluler menghilang. Mengetahui ada yang aneh, Nine dan 12 mencoba menjinakkan bom mereka sendiri untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Di sini kita diperlihatkan dengan keterbatasan alat yang dimiliki mereka, tidak menghalangi kerja sama mereka untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dalam insiden bom kereta api. Hal ini menunjukkan bahwa Nine dan 12 merupakan dua anak muda tidak hanya jenius tapi telah mendapatkan pelatihan khusus. Setelah berhasil menjinakkan bom, Nine dan 12 mengetahui bahwa rencana mereka diganggu oleh teman masa kecil mereka yakni Five. Sedangkan Shibazaki bersama divisi satu lainnya melakukan protes kepada atasan mereka kenapa kepolisian tidak bergerak menjinakkan bomnya. Ternyata alasan pihak kepolisian tidak bergerak karena ada campur tangan dari FBI. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah tujuan Nine dan 12 untuk mencari keadilan dapat tercapai dengan gangguan yang dilakukan oleh Five? Dan apakah detektif Shibazaki dapat memecahkan motif teror yang dilakukan oleh Sphinx? Semua itu akan kita lanjutkan dalam video part kedua.